حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin telah kita murajaah pembahasan mengenai al-amr, sehingga untuk pertemuan malam hari ini kita langsung pada pembahasan berikutnya, yaitu an-nahyu, yang merupakan lawan dari al-amr. Secara lugha, ikhwan fillah, yang namanya an-nahyu ini az-zajru anisy-syai', yaitu pencegahan dari suatu perkara, yakni larangan. Sebagaimana dalam ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Pada surat apa ini, Muhammad? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Iqra al-'alaq. Apakah kau melihat pada seorang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Yani yanha di sini melarang, mencegah dari melakukan sholat. Adapun pengertian secara istilah usul ikhwanillah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, an-nahyu qaulun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la bi sighatin makhsusatin. An-nahyu yaitu suatu perkataan yang terkandung di dalamnya permintaan untuk menahan dari suatu perbuatan. Al-kaf. Kalau kemarin pada al-amr ikhwanillah apa? Talabul fi'il, meminta agar dilakukan suatu perbuatan. Tapi kalau an-nahyu yaitu meminta agar suatu perbuatan itu tidak dilakukan, yakni al-kaf, yang menahan diri dari melakukan suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la, yang larangan ini ikhwani fillah ala wajhil isti'la, datangnya dari yang lebih tinggi kedudukannya. Sebagaimana perintah itu munculnya atau sumbernya dari yang lebih tinggi kedudukannya, demikian pula an-nahy. Ketika melarang, ya larangan ini muncul dari yang lebih tinggi, dari seorang penguasa kepada rakyatnya, ini melarang, atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, ini larangan. Bisighatin makhsusah, dengan sighah yang khusus. Jadi sighah untuk an-nahy ini khusus alhamdulillah. Dia al-mudhari'u al-maqrunu bila, yaitu fi'il mudhari' yang berbarengan dengan la. La di sini la apa? La an-nahiyah. Jadi sighah untuk larangan itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari' yang sebelumnya la nahiyah, la yang memiliki makna pelarangan, yang dari sifat yang berhubungan dengan masalah i'rab. La nahiyah ini apa? Menjazmkan fi'il mudhari'. Mithlu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina
walladzina la yu'minuna bil akhirah. Wala tattabi', jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Di sini mana yang menjadi inti contoh tentang larangan Abdurrahman? La tattabi', la nahiyah, kemudian setelahnya fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh la nahiyah tersebut. Nah, qala rahimahullah, fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyaratu fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Maka keluar dengan perkataan kami qaulun, ya dalam definisi tadi dikatakan qaulun. Keluar dengan perkataan ini apa? Al-isyarah, yaitu isyarat. Kenapa? Karena isyarat tidak dikatakan suatu perkataan, maka tidak masuk dalam kategori nahi, walaupun memberikan faedah pelarangan. Baik, memberikan faedah pelarangan tapi tidak disebut nahi menurut istilah usul. Dan sebagaimana dulu dalam pembahasan al-amr tentang hal ini, afanifillah, bahwasanya perkara ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para usuliyun. Dan sebagaimana dulu dijelaskan, semua yang memiliki faedah nahi maka dia itu nahi. Baik. Qala wa kharaja biqaulina talabal kaf al-amru li'annahu talabul fi'l. Dan keluar dengan perkataan kami talabul kaf, yaitu al-amr, perintah. Kenapa? Karena perintah itu adalah talabul fi'l, permintaan untuk dilakukan suatu perbuatan. Kalau nahi adalah talabul kaf, permintaan untuk menahan dari suatu perbuatan. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la, dan keluar dengan perkataan kami ala wajhil isti'la al-iltimasu wa du'a wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Keluar dengan batasan ini, yaitu al-iltimas, karena iltimas adalah suatu permintaan dari yang sederajat, yang sama-sama kedudukan, ini namanya iltimas. Atau ad-du'a, kalau ad-du'a dari sesuatu yang lebih rendah kedudukannya, ini namanya ad-du'a. Wa ghairihima, dan yang selain keduanya, dari hal-hal yang diambil faedah darinya pelarangan dengan qarinah-qarinah yang ada. Misalnya, seseorang mengatakan kepada temannya, ya, temannya dari sisi umur sama, taib, la ta'khudh kitabi, la ta'khudh kitabi. Ini namanya iltimas. Jangan engkau mengambil kitab. Secara istilah namanya iltimas. Kenapa? Karena datang dari yang sederajat. Adapun doa, contohnya, misalnya kita meminta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini namanya doa. Padahal dari lafaz lafaznya nahi, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami, ya kan? Tapi karena datangnya dari makhluk yang rendah kepada zat yang maha tinggi, ini namanya doa, bukan larangan. Paham? Jadi kalau larangan itu munculnya dari yang lebih tinggi kedudukannya. Wa kharaja bi qaulina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u ila akhirih ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amr.
dan keluar dengan perkataan kami bahwasanya nahi itu dengan sighah yang khusus, yaitu apa sighah khusus tadi? Apa subhanallah? Fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah. Nah, jadi khusus untuk nahi ikhwani fillah adalah sighahnya fi'il mudhari' yang sebelumnya la nahiyah. Nah, keluar dari batasan ini semua yang menunjukkan talabul kaf, menunjukkan permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan bisighatil amr yang datang dalam bentuk perintah. Misal contohnya dak ini apa? Perintah untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Dak, tinggalkanlah. Jadi nggak usah engkau lakukan perkara itu. Dak. Atau utruk, sama. Utruk, yang ditinggalkan. Ketika seorang ingin melakukan perbuatan sesuatu, kemudian orang lain mengatakan utruk, tinggalkanlah, jangan dilakukan. Ini memberikan makna apa? Permintaan untuk menahan diri, tapi datang dalam bentuk fi'il amr. Maka masuknya bukan pada kategori nahi ikhwani fillah, tapi pada kategori apa? Pada kategori al-amr yang telah kita lewati. Baik. Atau kuffa alaika hada, tahanlah. Nah, hadis siapa ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisan beliau kemudian mengatakan kuffa alaika hada. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi. Naam, kuffa alaika hada, tahanlah ya lisanmu ini. Jadi lisan dilarang untuk berbicara seenaknya. Ini perintah untuk menahan diri, tapi tidak masuk dalam kategori nahi. Kenapa? Karena datang dalam bentuk fi'il amr. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kafi lakinnaha bisighatil amr. Karena sungguhnya perkara-perkara ini walaupun mengandung permintaan untuk menahan diri, akan tetapi datang dalam sighah al-amr, sighah perintah. Fatakunu amran la nahyan, maka jadilah ya kata-kata tersebut perintah, bukan larangan. Paham? Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita malam hari ini berhubungan dengan pengertian an-nahi fillah. Intinya pada an-nahi yang dirajikan oleh Ibnu Utsaimin itu berupa qaul, perkataan. Kemudian qaul ini isinya apa? Isinya adalah talabul kaf, permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan yang datangnya dari apa? Dari yang lebih tinggi kedudukannya. Poin ketiga. Kemudian yang keempat, dari sisi sighahnya, bentuk ucapan itu bagaimana? Ucapan itu khusus, yaitu dengan fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah. Maka selain perkara-perkara yang keluar dari pengertian ini tidak dinamakan nahi, tidak dinamakan larangan. Baik. Juga sebelum kita tutup dari sini kita ketahui bahwasanya nahi ikhwani fillah, bahwasanya nahi apabila dilihat dari sisi tolak, ya, dari sisi tolak, ini masuk dalam kategori amr secara umum. Baik. Kenapa? Karena nahi itu adalah tolabut tark, meminta untuk meninggalkan. Baik. Oleh karena itulah kalangan usuliyun terkadang ya al-amr wa nahi itu sama jadi satu. Baik. Tapi dibedakan untuk memudahkan. Kenapa? Karena kalau amr adalah permintaan untuk melakukan, tapi kalau nahi itu permintaan untuk
meninggalkan. Paham? Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanallah. Astagfirullah.